Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, pada saat kita menghadapi masa yang sulit dalam hidup ini, kita selalu memiliki pilihan. Apakah kita mau percaya pada Tuhan atau percaya pada diri sendiri? Alkitab mengajarkan untuk percaya pada Tuhan Allah setiap waktu dan tidak menggantungkan pada kemampuan dan pengertian diri sendiri, namun pada kuasa dan kasih Allah dalam hidup kita. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Habakuk, khususnya tentang doa Habakuk, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara seiman, kita telah baca sebagian doa Habakuk. Kita akan belajar singkat tentang kehidupan Habakuk, bagaimana iman dan pengertiannya akan Allah di masa yang sangat sulit. Siapakah Habakuk? Saudara, Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di masa Perjanjian Lama Alkitab. Namanya memiliki arti sebagai orang yang memeluk atau merangkul. Nubuatan-nubuatan Nabi Habakuk ini dinyatakan kira-kira 20 tahun setelah masa Nabi Zefanya, sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Habakuk hidup di zaman yang sama dengan nabi-nabi Israel yang lain, yaitu Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan Zefanya. Apabila saudara baca seluruh pasal atau buku Habakuk, maka saudara akan mengerti dengan jelas tentang bagaimana hubungan Habakuk dengan Tuhan Allah. Di masa itu adalah saat yang kelam bagi bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda berdosa karena melanggar hukum-hukum Allah. Segala kejahatan dan kekejaman terus meningkat dari hari ke hari. Adalah seorang raja Yehuda yang takut akan Allah, yaitu Raja Yosia, membuat perubahan yang begitu besar bagi bangsanya, yaitu melarang dan memusnahkan segala upacara pemujaan dewa yang selama itu telah diikuti oleh ayahnya Raja Amon dan kakeknya Manasye. Sangat menyedihkan, pada saat Raja Yosia tewas di pertempuran, bangsa Yehuda kembali pada kebiasaan mereka semula, melanggar segala hukum Allah. Saudara seiman, apakah nubuatan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus belajar seluruh bacaan Habakuk. Mari kita mulai dengan pertanyaan Habakuk pada Tuhan di pasal pertama. Dia bertanya pada Tuhan, "Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak-teriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong." Saudara, dengan pertanyaan ini sangatlah jelas bahwa Habakuk sangat berharap agar Tuhan melakukan sesuatu
terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum-hukum Allah yang dilakukan oleh bangsa itu. Ia ingin agar Tuhan mendisiplinkan, menyadarkan mereka, agar mereka kembali pada jalan kepada Allah dan hidup dalam kebaikan dan kekudusan. Dalam menjawab doa dan permohonan Habakuk, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menghakimi bangsa itu dengan mendatangkan orang Kasdim dari negeri Babel untuk menguasai bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda akan hidup di bawah penindasan tentara Babel yang terkenal sangat kejam. Dalam kata lain, tentara ini menjadi alat untuk menghukum bangsa Yehuda karena ketidakpatuhan mereka pada hukum-hukum Allah. Saudara, marilah kita sejenak berpikir. Mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan menghukum bangsa Yehuda dengan kekejaman bangsa lain? Habakuk pun berpikir yang sama. Mengapa Tuhan menggunakan kekejaman bangsa yang tidak bertuhan untuk menindas bangsa yang mulia dan lebih baik dari mereka? Nabi Habakuk tidak dapat mengerti dan menerima rencana Tuhan ini. Sesuatu yang juga harus kita renungi, saudara. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pasal yang kedua. Habakuk menunggu jawaban Tuhan mengapa Tuhan yang Maha Kudus membiarkan suatu bangsa menindas dan menghancurkan bangsa lain tanpa ampun. Selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa Dia akan juga menghukum bangsa Babel karena kejahatan mereka. Mereka adalah bangsa yang tamak dan kejam. Sangatlah penting untuk diingat bahwa di pasal ini juga dituliskan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Tuhan memerintahkan Habakuk untuk menuliskan nubuatan akan jatuhnya bangsa Babel karena kejahatan dan kekejaman yang mereka lakukan. Saudara seiman, itulah alasan dibalik permohonan doa Habakuk. Masih banyak kiranya yang dapat kita pelajari lebih jauh dari buku ini tentang percakapan atau dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Sekarang marilah kita pusatkan perhatian kita pada doa Habakuk. Apakah yang dapat kita pelajari, saudara seiman? Habakuk pada akhirnya sangatlah memahami otoritas dan kekudusan Tuhan. Tuhan Allah begitu adil dan cara serta rencananya jauh lebih tinggi dari pengertian dan pemikiran umat manusia. Habakuk benar-benar memohon belas kasih dan pengampunan untuk bangsa Yehuda. Ia pun ingat akan kesetiaan Allah pada bangsa Yehuda atau Israel. Bagaimana campur tangan dan keterlibatan Tuhan dalam membebaskan mereka, bangsa yang dipilih dan memiliki perjanjian dengan Tuhan Allah. Dalam doa ini, Habakuk mendapatkan pengertian akan keagungan dan kemuliaan Allah. Hanya Tuhan Allah yang berkuasa dan berhak menerima segala hormat, sembah, dan pujian dari umatnya. Habakuk mengakhiri doanya dengan apa yang telah kita baca tadi, Habakuk 3 ayat 17-19. Saudara, begitu indah dan baiknya pengertian ini, pengetahuan akan otoritas dan kemuliaan Allah. Saudaraku, apa kiranya yang dapat kita terapkan dalam hidup kita dari pelajaran ini? Bagi saya pribadi, saya belajar akan bagaimana Habakuk berserah pada Tuhan Allah. Demikian pula dengan kita. Kita harus berserah dan percaya pada Allah dan jalannya yang terbaik. Belajar untuk terus bersuka cita dalam keadaan apapun. Ini merupakan suatu hal yang tidak mudah dijalani, karena hal ini seringkali melibatkan perasaan diri kita. Habakuk mengatakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, Habakuk yakin akan kekuatan Allah bagi hidup dan bangsanya, yaitu orang-orang yang berjalan dalam kebenaran. Demikian juga dengan hidup kita, saudara seiman. Kita harus selalu ingat akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami sekarang, Dia tahu yang terbaik bagi kita. Saudara, marilah kita bersukacita dalam iman dan dalam kasih sayang Allah bagi kita. Immanuel, Tuhan bersama kita.
Mari saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa, Engkau begitu baik, setia, penuh kasih dan pengampunan. Engkau begitu mulia, Engkau berkuasa atas segala yang Engkau ciptakan. Segala cara dan rencanamu Bapa, jauh lebih tinggi dari cara dan pemikiran manusia. Tolonglah kami Bapa untuk terus ingat bahwa Engkau bersama kami dalam Roh Kudus. Tuhan, hamba berdoa memohon agar Engkau memberkati mereka yang telah mengikuti pelajaran ini. Beri kekuatan dan damai sejahtera Allah pada mereka yang sedang menjalani tantangan hidup. Biarlah firman suci-Mu Allah membangun dan menguatkan iman kami, sehingga kami dapat terus melangkah dalam sukacita Allah di hari-hari hidup kami. Muliakanlah Engkau Bapa dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mengikuti pelajaran Alkitab ini. Kalau pelajaran ini telah memberkati saudara, mohon subscribe dan share agar memberkati orang lain. Sampai jumpa pada pelajaran Alkitab selanjutnya bersama Suara di Bukit. Tuhan berkati saudara dan keluarga. Terima kasih.